Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, tetap semangat. Kita jumpa lagi di klub upskilling dan skilling, perbaikan dan perawatan pendingin tata udara. Ya, khususnya kita di AC split Bapak dan Ibu. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita ambil hikmahnya dari Bapak dan Ibu kegiatan kita sepanjang hari ini. Marilah kita dulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoanya saya pimpin sendiri. Marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ya, kalau dilihat dari Bapak dan Ibu ada wajah-wajah lama juga. Ya, ada yang sudah 2 kali dan 3 kali mungkin di kelas kita yang jumpa dengan saya. Nggak asing lagi Bapak dan Ibu, tapi nggak apalah, kita perkenalkan lagi. Itu nama saya Hekri Mulyadi. Ya, saya seorang media suara di Balai BPDPNPP BPL Medan dengan jabatan masih media suara muda. Ya, masih muda, orangnya udah mudah-mudahan. Bapak. Ya, baik dulu Bapak dan Ibu. Ini foto saya. Ya, foto saya 5 tahun yang lalu. Rambut agak panjang sedikit. Ini saya nggak kenal. Gimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah orangnya sama? Ini dengan ini. Serupa tapi tak sama. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita berikut. Kejelian Bapak dan Ibu melihat foto ini. Ini sama orangnya atau tidak? Serupa tapi tak sama. Serupa tidak sama. Ya. Ya, ini bukan saya Bapak dan Ibu, ini adalah cloningnya saya, anak saya. Ya, ini ayahnya. Ya, pengalaman saya di klub ini, saya juga ada di bidang TPTU di Bapak dan Ibu. Ya, yaitu sebagai pengajar di klub skilling, juga di industri LKP. Ya, juga saya juga pernah menyusun modul, menyusun soal untuk UKB, untuk guru, dan soal-soal untuk P3K. Ya, dan juga sebagai asesor. Ya, sebagai asesor dari BNSP. Ya, sertifikasi dari BNSP, dan juga fasilitator industri yang dari sertifikasi melalui KM-nya Jerman, dan lainnya juga pernah menjuri menjadi tim juri di LKS tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, tingkat desa belum. Oke Bapak dan Ibu, itu sekelumit mengenai diri saya. Ya, nah kita lanjutkan lagi kalau memang ada hal-hal yang itu supaya kita akan saja Bapak dan Ibu. Ya, untuk itu ada pepatah mengatakan, ya, tak kenal makanya sayang. Ya gitu ya? Iya. Itu ayat dari pepatahnya Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri, nama dan dari asalnya saja. Secara singkat saja, nama dan asal. Ya, silakan Bu. Saya dari Bogor, dari BPPMP Inspat. Iya. Oh, Inspat. Ya, Putu Pawitra dari BPPP MPP BBL Medan. Iya, terima kasih Pak Putu. Pakai Bali
Justisi Mamora, saya dari BPPP BPPM juga sama sekali. Ya. Ya. Terima kasih Bu Elma, tolong dia sama. Ya, perkenalkan Pak, saya Rofik dari BPPMPV KPTK Makassar. Ya. Dari Makassar jauh. Ya. Perjalanan yang kemarin kan agak lumayan Pak ya. Ya, mudah-mudahan tetap di iklan kita ini selalu berkembang. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Untuk lebih semangat lagi dan sebagainya kita, jadi kita agak bermain sedikit dengan nyelir saja. Ya. Biasanya kita mengucapkan selamat pagi akan dijawab dengan semangat pagi atau sebagainya. Jadi kita ganti Bapak dan Ibu yel-yelnya dengan pendingin, nanti Bapak dan Ibu dijawab dengan pantang pulang sebelum dingin. Satu kali lagi dan berikutnya, ya. Oke, kita mulai. Bapak dan Ibu boleh berdiri juga boleh, tidak apa-apa. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Oke. Pendingin, Pantang Pantang pulang pulang sebelum sebelum dingin. Dingin. pendingin, Pantang selesai sebelum bisa. mantap. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan duduk kembali. Oke, yang akan kita lakukan pada pagi hari ini sepanjang hari ini itu adalah pembelajaran tentang teknik penyambungan pipa. Ya, terutama yang kali ini adalah teknik brazing. Ya, tujuannya Bapak dan Ibu, ya, supaya kita tuh dapat ya memahami atau melakukan nantinya bagaimana penyambungan itu dengan benar dan sesuai standar kerja. Nah ini yang Bapak dan Ibu ya juga bisa menjelaskan bagaimana itu proses penyambungan melalui teknik basic. Tentunya ini bukan perjumpaan yang pertama, ini bukan yang kedua bagi kita ya. Sebelumnya kita sudah membahas teknik penyambungan juga. Teknik penyambung ini ada beberapa teknik penyambungan. Kita lihat di gambar Bapak dan Ibu ini ada yang sudah kita lakukan. Kira-kira yang mana yang kita lakukan pada pertemuan yang lalu? Saya rasa ini Pak betul? Ya, saya ingin bertanya bedanya pengelasan dengan brazing. Apakah itu sebuah sambungan yang berbeda kelas dengan brazing atau bisa diperlakukan sambungan pipa ini dengan proses kelas? Oke, tentunya sudah jauh ke depan pertanyaannya, tapi tidak apa-apa, kita mulai saja Bapak dan Ibu. Ada menyatakan brazing, ada yang menyatakan las. Tapi kita sekarang ini mempelajari untuk memahami adalah brazing. Ya, bedanya Bapak dan Ibu, brazing ini dengan las itu adalah suhunya saja. Suhu lebur, titik leburnya, titik penyambungan itu berbeda. Ya, di brazing yang sambung ini tidak ikut melebur. Ya, yang dilebur itu ada logam tambahan biasanya yang dileburkan. Ya, sedangkan di las itu sambungannya yang dilebur supaya dia menempel dan menyambung. Dan suhunya juga berbeda. Suhunya sampai dari 1500 derajat Celcius sampai 3000. Nah itu bedanya Bapak dan Ibu. Jadi kemarin kita yang lalu kita sudah mempelajari Bapak dan Ibu, ya, penyambungan sistem naipal, ya, pakai double loop. Ya, nah, sekarang kita belajar lagi. Ini yang lalu, ya. Nah ini kita penyambungan dengan cara teknik brazing. Ya tentu masih ingat, Pak betul. Dan masih ingat kan penyambungan naipal? Ya, sambungan yang bisa dibuka kembali Ya. tanpa merusak sambungan tersebut. Ya,
Ya, sifatnya sambungan itu menggunakan mur atau baut, ya, dengan sambungan swinging. Ya, itu Bapak dan Ibu. Ya, ini sifatnya tidak permanen, salah satunya. Oke, kita lanjutkan ke bracing. Ini bracing, ya. Jadi definisi bracing yang Pak Putu tanyakan tadi. Ya, bracing itu adalah penyambung pipa dengan menambahkan bahan tambahan, ya, ke dalam rongga sambungan. Itu pahamnya, pengertiannya seperti itu Bapak dan Ibu. Ini ilustrasi, ya, melalui proses pemanasan. Jadi menambahkan logam ke dalam celah sambungan dengan pemanasan, ya, proses pemanasan. Itulah bracing. Ya, ini yang mengerti teknik bracing ini Bapak dan Ibu, ya, sifatnya permanen, ya, dan ini dilakukan pada pendingin yang berdaya besar, ya, itu salah satunya permanen dan pendingin berdaya besar, dan ini di penyambungan itu dilakukan antara penyambungan indoor dan outdoor, dan penyambungan itu dilakukan juga di bagian indoornya, di bagian evaporator, di outdoornya di bagian kondensor, dan juga nantinya apabila kita terjadi penggantian komponen kompresor, ini dilakukan dengan teknik bracing. Tidak bisa kita lakukan dengan teknik double indoor. Oke, ini bahan yang akan kita gunakan nanti. Kira-kira bahannya Bapak dan Ibu seperti ini. Tentunya pipa dan sambungan yang untuk penyambung soket dan sebagainya, ya. Yang kedua tambahannya itu bahan tembaga filler yang disebut dengan filler, itu tambahannya, ya. Yang titik leburnya lebih rendah dari pipa yang akan disambung, dan ditambah dengan borak yang ini untuk membersihkan sambungan, ya. Tentunya di sini ada zat lain lagi, yaitu oksigen dan gas, ya, gas LPG dan asetilin. Nah, asetilin ini juga bisa dipakai salah satunya asetilin atau LPG. Ya, oke. Tentu kita lanjut ke peralatan. Ini peralatan yang dipakai dalam bracing, ya, yaitu oksigen tadi, ya, untuk tabung. Karena oksigen itu nggak bisa juga di luar kan, kita beli oksigen nggak pakai plastik, ya, itu, ya. Oh, ini terus regulator, ya, tube atau blender, dan pipa. Ini bahan. Ini regulator. Nah, di sini saya coba, ada yang mengenal regulator. Ini yang bagi yang sudah berpengalaman. Ini kita ini kan ada yang Pertamina, ada yang Pertamina. Ya. Nah, oke. Ini berupa yang sederhana, ya. Kalau tadi kan sudah punya peralatan dan bahan yang cukup rumit, yang sederhananya ada di pasar itu yang bisa kita lakukan dengan baik saja, ya, dengan sederhana. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini selain bahan dan peralatan, K3-nya juga, ya, dan SOP-nya dalam melakukan bracing. Ya, itu yang pertama adalah api, ya, yang kita lakukan dalam pemanasan. Nyala apinya Bapak dan Ibu, nyala apinya itu terbagi 3 jenis, yaitu ada netral, oksidasi, dan karburasi. Yang dipakai dalam bracing itu ini adalah yang oksidasi. Perbandingannya, ya, 2 oksigen 1 LPG atau asetilin. Jadi
2:1. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini langkah-langkahnya. Ada beberapa langkah. Nanti boleh saja Bapak dan Ibu nanti setelah ini Bapak Ibu nanti lihat di video pembelajaran yang saya sudah tayangkan di YouTube untuk menambahin Bapak dan Ibu ya. Nah ini videonya cuplikan saja. Aplikasi oksigen sebesar 3 kg per sentimeter bersifat. Ketika bahwa Ini kita mengatur pengeluaran L-asetilin dari tabung. bukan pula mengatur Ya, berapa tekanan asetilin dari tabung ke topnya atau blender. Nah, dan seterusnya Bapak dan Ibu nanti berapa tekanan oksigen atur gauge ini diatur. sebesar 0,5 Sebelum kita menyalakan asetilin atau gas LPG-nya di kita berisi blender tadi. lalu buka sedikit kantung pengatur asetilin. Pastikan gas asetilin terfull. Ini yang dibuka duluan itu adalah asetilin atau gas, lalu nyalakan korek api. baru nanti ditambah dengan. Arahkan ke ujung dot. Sehingga Ya. api menyambut dan Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan saja. atur gas oksigen. Ini prosesnya, proses pengisian tadi. Ya, jadi dipanaskan dulu. Sambungan yang akan tersambung dipanaskan dan dilelehkan ditambah dengan pilar sambungan. Nah, ini prosesnya Bapak dan Ibu. Ya, nah ini proses dan hasilnya itu ada nanti dua hasil. Ini hasilnya tidak menimbulkan kerak. Yang ini yang B hasilnya menimbulkan kerak. Oke. Izin bertanya Pak, perbandingannya untuk mengetahui berhasilnya brazing itu ada dua gambar di situ antara A dengan B. Apakah harus dibelah supaya kelihatan berhasilnya pengasapan itu? Ini kan kita dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran itu harus begitu, Bapak dan Ibu. Di dalam pembelajaran kita buktikan bahwa pengelasan itu basic kita yang kita lakukan itu terbukti dengan benar, dikerjakan dengan benar dan standar. Untuk membuktikan saja Bapak dan Ibu. Ya, untuk menghindari ini ada cara-cara nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Bagaimana caranya keraknya tidak timbul dan sebagainya. Oke? Nah, ya. Jadi di sini itu Bapak dan Ibu, tentunya di sini ada proses yang salah di sini. Ini ada hitungan waktunya. Ya. Penambahan ini tidak boleh lebih dari 20 detik. Itu sangat cepat. Jadi nggak boleh berlama-lama untuk dalam pembakaran ini. Dan ada pencegahannya nanti kita lanjutkan di tingkat berikutnya. Ya. Ya, kita harapkan Bapak dan Ibu untuk selanjutnya nanti ya, ini K3-nya maupun dijaga dalam prakteknya nanti. Ya. Dalam briefing juga begitu diingat hal-hal yang menimbulkan kerusakan dalam hasil sambungan itu. Nah, gitu. Ya, dapat kita simpulkan pertemuan kita hari ini yaitu penyambungan teknik resin digunakan untuk AC-AC yang berdaya besar atau pendingin yang berdaya besar. Ya, penyambungan teknik resin ini penyambungan yang bersifat permanen. Ini tetap. Oke, ya, nyala api untuk teknik resin ini ya nyala api yang kita gunakan adalah yang tadi, yang oksidasi. Ya, nah, penyambungan yang tidak menghasilkan kerak tadi ini Bapak dan Ibu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita Bapak dan Ibu. Ya, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu boleh nanti untuk mendalami lagi lihat video-video pembelajaran yang ada di YouTube saya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.